Waduh, gokil. Wah, ini parah teman-teman. Asli, jarak pandangnya pendek banget. Paling cuma 5 meter ini. Nah teman-teman, tadi habis ngeres sambil makan Indomie rebus pakai telur 12.000. Ya harganya standar teman-teman, enggak yang mahal banget. Oke, ini perjalanan ada lanjut menuju puncak pas nih. Banyak warung-warung baru nih teman-teman, dan tanjakan di depan ntar lumayan, ada 2 tanjakan lagi kalau nggak salah yang lumayan tinggi. Ini teman-teman salah satunya, aman semua. Oke. Kalau tanjakan begini sih kuncinya jangan panikan, santai aja teman-teman. Nih, tikungan begini jangan ambil terlalu kiri, nanti bisa kehilangan power. Apa nih? Keren banget, panorama alam. Gerbangnya cakep bener. Villa juga nih teman-teman. Oh, bentuknya kayak bobo kabin gitu nggak sih? Iya. One more. Matrix udah lulus, dikit lagi nih. Udah aman berarti. Oke. Villa The 89. Wah, udah cakep teman-teman. Waktu itu nyampe sini nih. Depan mendung. Wah, keren. Kacau ya. Kalau bisa lewat sini enak nih. Foto di pinggiran. Nah, sampai Pasar Buah. Kalau kita ke kiri nih, ke bawah, ke Gunung Batu, apa ya namanya tuh restonya? Kidemang. Ya, Kidemang tuh. Agak jauh sih lewat sini mah. 30 menitan kayaknya dari situ tuh. Kayaknya ya teman-teman, ini kan ada Matrix udah ganti jok pakai latex. Kayaknya Beat mah better jok standar deh daripada diganti-ganti latex. Sebenarnya Villano pun enak sih jok standarnya. Waktu itu ke mana tuh, Bromo, nggak beban di pantat. Tapi emang looksnya bagusan latex kalau Beat.
Tapi menurut Ade nyaman dan standar dah. Cantiknya. Nah, untuk turunan ya teman-teman. Turunan tuh kalau bisa pelan aja ya. Ya 40 lah. Biar teman-teman ngerem juga nggak terlalu ekstra. Wes, akamsi nih, akamsi. Di depan kayak tempat pelatihan tentara nih. Nah kan balai pelatihan tuh, batalion, area Panjat Batalion CSMN. Pokoknya tempat pelatihannya bacanya ribet teman-teman. Ini tempat ngecamp ya, OTW camp, villa juga. Oh iya, tempat ngecamp itu. Bentar teman-teman, kacamata. Ini lumayan nih tanjakannya. Kayaknya ini yang kedua dah. Bentar, kayaknya belum deh. Bentar teman-teman, ini kacamata kurang naik. Posko pemantauan Rapi Lokal. Nah ini nih, setelah ini ya tanjakannya biasa aja. Ini udah tikungan. Dulu tuh ini, waduh, warung Puncak 2, 24 jam teman-teman. Kacau. Bentar teman-teman, ini kayaknya ada yang salah dah. Kacamata Camp Gunung Luhur. Nah ini apa nih? Rest area 99. Camping ground. Ini baru kayaknya ada cor-corannya teman-teman. Cantik banget landscape-nya. Wah, ini nggak ada jagaannya teman-teman. Keren loh. Udah gitu jalannya udah lumayan bagus nih. Di sini doang nih tinggal nih. Waduh. SDN Arca. Cantik banget ya. Wah, ada lubang nih teman-teman. Lobang bang.
Sisa ini doang nih teman-teman. Apaan sih kuat ya? Pega. Iya nih, sisa ini doang nih belum diperbaiki. Nanggung banget. Waduh, abunya tertiup angin. Gerimis teman-teman. Wisata air terjun Cibeet. Udah itu doang sih. Jalannya dari sini sampai Jalan Raya Puncak itu mulus. Ini teman-teman salah satu tes ini salah satu viewpoint di Puncak 2 kalau dari arah Jonggol. Wih, tapi lagi udah dipanen ya, jadi coklat. Nah ini nih, yang viral di TikTok. Wes, cantik. Kayak lembah gitu, Jurassic Park. Di depan cerah teman-teman, di sini gerimis mulu. Nih juga warung baru nih. Dulu mah tak ada, bisa buat foto-foto. Wah, hujan deras kayaknya ini ya. Apa? Tapi ada keringnya sih. Kayak air. Oh, air ngalir nih dari atas nih teman-teman. Ini nih. Iya. Nggak dibikin drainase ke bawah gitu. Biar gak banjir. Oke. Cantik banget pemandangannya. Masih di Sukamakmur. Cuacanya masih nggak jelas, tapi nggak apa-apa. Yang penting tidak hujan. Mungkin video episode 1 teman-teman
ada yang sampai sini nih. Nanti di episode 2 bakal lanjut. Namanya juga 360 puncak nih teman-teman, biar enak aja. Di depan checkpoint nih, warung apa tuh namanya nggak pernah tahu adek. Sambil mau nyari foto buat thumbnail, belum ada foto nih teman-teman buat thumbnail. Ih, sadis. Cantik, cantik. Sebenarnya aja pengen ke Telaga Saat, cuma bayarnya mahal banget teman-teman. Motor ceban, terus orang 25 anjay. Udah 25, 35 teman-teman. Terus kalau mau masuk lagi ke telaganya bayar lagi. Ih, kenapa ya? Di Ciwidey aja yang cuma kebun teh yang emang lebih bagus nggak kayak gitu teman-teman. Gimana lihat nanti dah. Pokoknya videonya ada episode 1 nih sampai sini. Sampai nanti yang warung lupa tuh namanya. Sering berhenti. Cuacanya jelek banget teman-teman buat foto, tapi cakep nih. Sini ya. Di sana aja kali ya. Nih ini nih. Tapi waktu itu adik kemarin itu warungnya tutup. Nggak tahu kalau ini tutup apa enggak. Cantiknya. Kayak ya elah. Ada tukang dagang tutup kan teman-teman. Pengen foto di mana? Iya. Ada tukang dagang, cok. Pengen ngambil foto, tapi banyak banget pohon. Di mana ya viewpoint? Ini ada mobil sih. Cuk. Sini aja kali ya. Di depan pada pakai jas hujan nih teman-teman. Aduh. Cuacanya sih masih rintik ini. Takutnya di puncak hujan. Tapi mudah-mudahan gak hujan lah ya. Hujannya pas kita sampai berhenti teman-teman. Ini turunan lumayan tajam nih. Landscape Little Venice. Kalau di kamera ada bintik-bintik, wajarnya teman-teman masih gerimis. Tadi udah dilap padahal. Jalanannya emang agak kecil nih. Aduh. Wah, gerimisnya makin deras nih. Tapi terang, tapi gerimis. Tapi terang, tapi gerimis. Pernah belok ke situ kayaknya.
Ini pertigaan lurus ke Jalan Raya Puncak, ke kiri ke arah Kota Bunga, Taman Bunga tuh teman-teman. Iya, hujan nih gede nih. Nah ini pertigaan lagi teman-teman. Kalau ke kiri tuh ke arah Cianjur, sebenarnya sudah di Cianjur sih. Cuma kalau ke kanan tuh ke arah Bogor, Puncak Bogor, Gunung Mas, Bukit Pelangi. Tapi di sini kering nih. Cuman cuacanya seperti tidak mendukung. Bentar teman-teman, takut ada air. Gerimis soalnya. Dari sono nggak ada yang pakai jas hujan sih. Dari atas, oh itu pakai. Kayaknya harus pakai nih teman-teman. Cari tempat rest dulu deh. Hujannya nggak jelas nih. Wah, gede dong. Kita pakai jas hujan dulu teman-teman. Oke teman-teman, udah pakai jas hujan, udah enak nih. Gerimis sampai di puncak teman-teman. Daripada ntar kehujanan lagi, lebih baik pakai aja. Oke. Di daerah Puncak ini banyak banget resto alam Sunda ya teman-teman. Aduh, ini bahaya banget nih, batunya nggak ditutupin loh. Bentar teman-teman, lulusan Senayan. Wah, gede di sini. Hujan-hujanan teman-teman. Kita nggak jadi ke Telaga Sada. Repot. Dapat es kabut nih kita ntar. Dingin. Aduh, salah, belum dipasukin lagi teman-teman. Lupa.
balap lagi ya. Waduh, hujan, kabut. Pos polisi PJR Puncak. Nih, ini sujudnya ada kalau aspal temen-temen tuh. Lobang. Wah. Dapat kabut temen-temen. Sebilet, kopi kabut. Kayaknya foto di mana tuh? Di Tugu Cianjur cakep teman-teman. Nah ini botol kecap. Sempat hilang, sekarang ada lagi. Soalnya lagi cakep nih. Kita lihat ya. Buat thumbnail oke. Daripada tadi tuh kan, coba itu, wah kacau teman-teman lubangnya. Kita bayar pajak, cuma aduh tuh, bisa nggak ya foto ya? Krimis sih. Waduh. Dapat lagi nih. Iya, hujan. Kabutnya tebal banget lagi teman-teman. Hujannya juga semakin deras. Waduh. Nah, foto di sini. Kita coba ya. Kayaknya keren teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi setelah ngetek foto. Wah, hujannya lumayan nih teman-teman. Kabutnya juga tebal banget. Takut ada lubang, jarak pandang juga pendek. Ini bekas warpat teman-teman. Waduh, dia bingung. Asli ini nggak kelihatan apa-apa teman-teman. Wah, kacau. Duluan apa? Wah, cuk. Tebal banget, cuk. Di kamera kelihatan nggak teman-teman? Kabutnya. Apa putih doang?
Waduh. Parah, 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 parah. Enaknya pakai DJI kayak gini teman-teman, jadi karena mic-nya itu wireless, jadi nggak repot copot media mode, tetap bisa ngerekam. Kalau GoPro tuh kehujanan kayak gini udah nggak bisa ngerekam, cuma nggak bisa pakai mic, jadi audiensnya agak pecah teman-teman. Waduh, gokil. Wah, ini parah teman-teman, asli jarak pandangnya pendek banget, paling cuma 5 meter ini. Full kabut, thumbnailnya puncak full kabut anjay. Waduh, sedapnya. Kabutnya. Waduh. Untung tadi udah ganjil perut ya, jadi nggak repot. Dan saat ku ingin pergi hilang dan lupakan, maafkanlah diriku. Anjir. Maaf. Waduh, orang. Wah, nggak kelihatan cok, parah cok. Ini akun kayaknya dah depan, kalau nggak salah. Yang mana disamperin Dedi, dicat sekarang cok. Gokil. Wah, wah, ini gila teman-teman, sumpah. Kayaknya harus ngeresnya di dasar area Gunung Mas.
Masa mie lagi? Jangan dong, jangan. Wah, di sini deres. Untung udah pakai mantel teman-teman. Bentar lagi sampai Gunung Mas nih, di depan sebelah kiri. Mau ngeres nih teman-teman. Waduh. Teh tawar enak ini. Sambil nunggu hujan redaan sih. Sebenarnya nggak deras sih hujannya. Waduh, tapi efek dari hujan puncak nggak banjir, nggak macet. Puncak memang nggak pernah banjir. Lewati surut. Nah, ini di depan Gunung Mas. Anjas. Waduh. Ya, kok. Di bawah terang sih teman-teman, kayak waktu itu di Taman Safari cerah, nggak hujan sama sekali. Ngeres nggak ya? Lanjut deh, nanggung. Hujannya juga udah rada apa namanya, kecil nih. Pengen ngelap helm tuh. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Let's go. Ya kan teman-teman, hujannya nggak jelas, asli. Di sini nggak hujan loh, kering banget. Tadi sampai yang pas di Gunung Mas agak bawah dikit udah nggak hujan. Emang nggak aja. Pengen ngelapis helm nih teman-teman. Waduh, macet nih. Oh iya, di puncak ada makanan khas ya, gemblong bujuju. Tapi katanya kalau yang ngapung-ngapung ini tuh beda teman-teman sama yang di gerainya. Ada tuh tadi sebelum pertigaan apa sesudah gitu. Bensin baru kurang 1 bar, kayaknya 50.000 cukup teman-teman buat Beat ya, pulang pergi. Kalau PCX tuh sama sih, hampir sama, 80.000 dah kalau PCX mah. Kan full tanknya 80.000 tuh. Terang. kacau kan gepom nih teman-teman, pengen apa namanya ya,
bersihin helm sama kamera. Yuk. Macet teman-teman. Gerimis lagi nih, kacau. Bang, pakai beat gimana pinggang? Pantat. Pedes teman-teman. Jauh sama Misora. Vilano enak banget itu. Sebenarnya itu Vilano kalau cc-nya 150, wah terbaik teman-teman. Terbaiknya apa? Karena ngisi bensinnya di depan, nggak di jok. Bagasinya luas, joknya lebar. Aduh, kenapa jadi hujan ini? Terus riding positionnya terbaik. Pokoknya waktu pakai Misora Grand Vilano 125, musuh terberatnya cuma ngantuk. Pegel mah enggak teman-teman, asli. Kacang rebus enak tuh. Ini belum sampai Taman Safari sih. Tadi habis ngelesi poin, minum cookies and cream, enak banget. Kabutnya udah nyampe sini nih teman-teman. Tadi kan cuma di atas tuh. Kabut lagi nih teman-teman. Puncak full kabut. Bentar lagi simpangan mau ke arah Bukit Pelangi nih. Tadi nggak lewat Bogor Kota ya, lewat Bukit Pelangi. Karena emang lebih cepet lewat Bukit Pelangi. Di sini kering nih, suwe banget ya. Tapi di depan mendung. Dan di Bekasi kabarnya hujan teman-teman. Indo Tofu. Apa nih? Bendungan Ciawi. Oh, Bendungan Ciawi. Gemblong asli ya kan, kering teman-teman. Aneh emang hujannya.
Hujannya teh aneh. Nangka. Mini Mania. Oh, ini Cimory teman-teman, ternyata ini punya Cimory. Waduh, ini kan sebenarnya buat kalau mobil remblong, motor remblong teman-teman, tapi dibuat parkir. Salah jalan nih. Ke kanan nih teman-teman, arah Bukit Pelangi. Nah, di sini nih jalannya udah mulai mengecil. Biasanya kalau weekend di sini macet nih, karena sempit kan tuh. Ini nanti tembusannya di Sentul teman-teman. Gemblong masih ada tuh. Ya kan, ini aja hari biasa masih macet kayak gini teman-teman. Ini ke kiri Sumarekon teman-teman, Sumarekon Bogor. Kira lurus saya sih.
di Jalan Bukit Pelangi ini banyak tempat-tempat ngeres ya, kayak warung-warung gitu teman-teman, dan juga bisa di inepin. Maksudnya kalau yang 24 jam itu kita bisa numpang istirahat dari malam sampai pagi. Soalnya ada pernah waktu itu yang pulang dari Dieng, hujan lebat tuh, sampai sini pun hujan nih, jadi ada nginep di sini. Pulang-pulang jam 3 kayaknya baru balik, karena hujannya emang deras banget. Sampai sini kayaknya ini hujan tuh teman-teman, di bawah juga banyak yang pakai jas hujan. Mungkin tadi kita waktu di atas barengan hujannya, jadi sekarang udah berhenti nih teman-teman. Cuma jalannya masih basah. Sebenarnya Bukit Pelangi itu kayak tempat golf terkenal sih dari dulu, dari ade waktu pertama kali ke puncak tuh lewat sini, karena emang kayak motong jalan gitu teman-teman. Tapi kalau malam gelap banget, tapi rame sih. Soalnya pernah jam 2 pernah balik dari sini, terus jam 11 pernah. Ya pokoknya aman lah. Outbound terbaik, anjay. GGCA Gunung Gelis Camping Area. Ngeringin jas hujan dah, biar bener-bener kering baru dibuka. Nih turunannya lumayan teman-teman, terjal juga. Turunan curam apa terjal sih ya? Tanjakan terjal ya, turunan itu curam. Dah, kita lanjut lagi. Dikit lagi juga masuk area Bukit Pelanginya nih teman-teman. Pegel banget, bokong naik Matrix. Kayaknya mau ngeres dulu teman-teman kalau udah nyampe gerbang atau apa gitu. Jam berapa nih ya? Ngomong-ngomong kagak bawa jam di HP doang. Biasanya di motor ada jam teman-teman. Ini udah masuk gerbangnya.
dulu. Ya, kayak gini kondisi jalan di area Bukit Pelangi. Waktu itu sih banyak yang jualan, mungkin sekarang udah nggak boleh ya, karena pasti nyampah teman-teman. Ada danaunya juga tuh. Ini kalau malam nggak ada penerangan sama sekali nih. Ini udah nggak berfungsi. Wah. Lagi dibenerin nih. Bekas longsor. Waduh. Lu pernah kesana tuh. uh Wah, ada apa nih? Ngaspal kayak ini. Iya kan, ngaspal. Emang lebih rata sih. Keren kan vibe-nya teman-teman. Anjas. Pohon-pohon kayak di mana tuh? Yang Banyuwangi, Jawatan Forest.
Wih, jalannya cakep, euy. Udah mau masuk daerah Gunung Putri nih. Pabrik semen 3 roda nih teman-teman, di sebelah kanan. Gede banget ya. Masih di Bogor. Wah, ada matahari nih. Tapi tetap ada rintik-rintiknya nih. Tuh. Belum yang berhenti banget hujannya teman-teman. Tapi lumayan lah, celana kering. Tadi kehujanan di puncak, kacau. Oke. Indomaret. Pernah nih tidur di sini waktu zaman-zamannya ke puncak tengah malam. Nih di depan teman-teman ada logo 3 roda lagi sama landmark Mega Mendung. Landmark Gunung Putri. Kayaknya Gunung Putri gunungnya itu deh. Coba teman-teman yang daerah Gunung Putri nih ya. Gunungnya itu di mana? Bentar ada lah. Oh, 3 roda Indosemen. Cikeas Cilengsi. Kecamatan Gunung Putri. Waduh, padat nih teman-teman. Nih, Kabupaten Bogor, Gunung Putri. Habis Gunung Putri itu Cilengsi, habis Cilengsi itu masuk Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi. Waduh, anjay. Macet cuy. Oh ya teman-teman, kalau di jalan tuh kita jangan nyari bener, nyari selamat aja. Contohnya
kayak teman-teman kepapasan sama truk atau bus yang lagi mendahului. Jangan kita pasang badan, dia lebih gede teman-teman, kita ketabrak kita yang parah. Mending ya kalau emang bisa menghindar aja. Terus hindari cekcok di jalan, karena kita nggak tahu permasalahan seseorang, nggak tahu itu keadaan seseorang gimana. Orang itu bisa nekat teman-teman di jalan. Ya kita harus kepala dingin lah di jalan. Mending kita ngalah dan mending lambat 10 sampai 1 jam nggak apa-apa teman-teman, daripada kita kenapa-napa kan. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Di jalan itu nggak ada, jangan nyari benar walaupun kita punya SIM lengkap, terus kita juga udah sesuai, dan ya udah kita ngalah adalah terbaik untuk di jalan kalau menurut Ade ya. Kita ngalah tuh nggak apa-apa teman-teman. Toh kita ribut-ribut juga nggak ada manfaatnya. Bukannya kita istilahnya takut atau apa ya, karena pas udah dewasa, mungkin kalau teman-teman yang masih umur remaja apalagi di bawah 20 mungkin nganggap statement gua itu ya ngapain sih, kita kan benar, harus bela kebenaran. Enggak teman-teman, nanti kalau teman-teman udah dewasa apalagi udah mau di atas 25 pasti ya tahu atau ngerti maksud Ade itu gimana. Di jalan bukan kita main cepet-cepetan, bukan kita main siapa benar siapa salah. Di jalan kita nyari selamat, ya nyari aman, udah gitu teman-teman. Makanya Adi tuh touring walaupun sendiri, touring sampai walaupun masih dibilang deket sampai Malang tuh di Pantura aja waktu bawa Pilano ataupun bawa PCX ya. PCX itu standar di speed 80. Itu 80 teman-teman. Itu pun jarang. Kalau mungkin kayak yang jalanan dari Subang ke Indramayu, tuh Indramayu ke Cirebon emang tracknya lurus dan udah nggak ada lubang. Itu pun mentok paling 80 pun jarang gitu. Karena kita touring kan itu apa ya namanya, touring itu kita nyari apa ya, nyari asik di jalan atau serunya tuh di jalan, bukan tujuan. Kalau emang teman-teman mau main cepet-cepetan misalnya Bekasi Malang itu cuman 15 jam, Bekasi Jogja itu cuman 9 jam gitu kan, normalnya itu 12 sampai 13 jam ya teman-teman. Ya naik kereta aja gitu, naik kereta cuma berapa 6 jam sampai Jogja gitu. Karena turun itu esensi ya, esensinya itu di jalan. Kita ngeliat pemandangan, kita ngeliat habit orangnya itu gimana, kita ngeliat peraturan nggak tertulis di daerah itu gimana gitu teman-teman. Ada, kalau teman-teman udah pasti sering ke Jawa Timur, walaupun ada baru 2 kali riding ke Jawa Timur, dan itu pengalaman yang asik banget di jalan lintas Jawa Timur tuh. Jadi kan kalau Jawa Barat sampai Jawa Tengah, sampai Semarang, bahkan sampai sampai Semarang, sampai Sragen tuh, itu jalan lintasnya ada separatornya teman-teman, alias lawan arah tuh nggak bisa ngambil badan jalan kita gitu. Cuma kalau di Jawa Timur itu beda. Itu bis-bis banyak yang nyalip tuh ngambil jalan kita lah. Sampai ada beberapa kali ada keluar jalur untuk ngindarin ya bis-bis yang pada kayak gitu, apalagi jalannya malam ya, bis-bis malam tuh. Mereka salah teman-teman sebenarnya. Cuma
Ya mau gimana lagi, bahkan di Jawa Timur tuh ada ke jalur khusus motor, itu tuh sempet diambil juga. Jadi ya mau nggak mau kita ngebuang ke pinggir jalan dong, kayak gitu. Itu aturan nggak tertulis contohnya. Jadi kita harus menyesuaikan sama daerah-daerah yang kita lalui gitu teman-teman, biar sama-sama enak lah. Masa kita mau adu banteng sama bus, kita kesenggol stang kita aja jatuh teman-teman, lawan bus mah kayak gitu. Terus sama ya kita kalau riding lengkap lah, kayak spion, helm, SIM bahkan, biar nggak kenapa-napa. Kalau knalpot mah itu masih 50-50 teman-teman. Sebenarnya sih enakan knalpot standar, lebih lega aja, kita nggak ada kepikiran apa-apa gitu. Oke, sampai CTC, Cilengsi Trade Center, yang perempatan tadi kalau kita ke Jonggol itu ke kiri teman-teman. Ini adik kayaknya mau istirahat, pegel banget, pegel. Becek banget, becek teman-teman, motor dekil banget ini. Macet lagi. Waduh, macet nih. Udah hijau tetap macet nih. Padat euy. Gunakan helm SNI. Wah. Mana ya ini nih bensinnya? Mudah-mudahan aja nggak ada orang. Ini sebenarnya pom bensin Syahdu. Waduh, nggak bisa lewat. Bang, iya, ramai brother. Oke teman-teman, ini udah sampai Bekasi dan konsumsi BBM 32.000 buat tektokan Bekasi Puncak 2, Puncak 1 dan balik lagi ke Bekasi. Lumayan irit, Cimetrix cukup 32.000. Untuk jarak tempuhnya sekitar berangkat kan jam setengah 10, ini mungkin udah jam 5, berarti
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 jam teman-teman. Oke.